Hari ini gua sebenarnya gak ada rencana sama sekali buat bikin video, Banda. Tapi pas kemarin gua lagi asyik nyekrol kolom komentar di video sebelumnya, gua nemu satu pertanyaan dari penonton bernama Eduardo. Pertanyaannya simpel banget, tapi jujur, langsung bikin gua mikir keras. Kenapa sih masih banyak banget orang yang salah paham total sama sistem dunia Tensura sampai sekarang? Di situ otak gua langsung kayak nemu kliknya. Gua sadar kalau hal yang kelihatan jelas banget buat gua, ternyata masih jadi misteri yang bikin pusing banyak orang. Makanya, hari ini kita bakal bedah tuntas satu topik yang selalu memicu perdebatan paling panas di kalangan pencinta anime. Kita bakal bahas tentang bagaimana penamaan dan ikatan jiwa di dunia ini bekerja pada kenyataannya, dan kenapa Rimuru itu bukan sekadar powerban atau baterai berjalan buat para bawahannya. Siapin mental kalian, karena kali ini kita bakal membongkar semua kesalahpahaman sampai ke akar-akarnya. Miskonsepsi yang paling sering gua dengar di luar sana tuh kayak gini. Kalau suatu karakter dikasih nama sama Rimuru, artinya hidup dia sekarang bakal bergantung total sama Rimuru. Banyak orang mikir kalau si Slime biru kesayangan kita ini tiba-tiba ngilang atau tewas, semua jenderal andalannya bakal instan berubah jadi monster lemah yang gak berdaya. Duh, bro, pemikiran kayak begitu tuh terlalu dangkal banget. Yuk, kita selami lebih dalam lagi biar kalian paham sama lore aslinya. Gak bisa dimungkiri kalau pemberian nama memang punya peran yang sangat krusial. Tapi cara kerjanya bukan kayak kabel colokan listrik yang harus nempel terus, melainkan sebagai katalisator yang super dahsyat. Di momen penamaan itu terjadi lonjakan energi masif yang memicu mutasi instan dan merestrukturisasi jiwa si monster dari nol. Bayanginnya gini, Banda. Nama itu bukan ala pengendali atau tali kekang, melainkan lebih mirip kayak beasiswa pendidikan atau modal awal buat rintisan usaha. Rimuru cuma ngasih dorongan pertama di awal. Tapi soal bagaimana makhluk itu mengelola kekuatan baru tersebut dan bagaimana cara dia mempertahankan posisinya, itu murni pencapaian pribadi dari si monster itu sendiri. Ya, memang benar kalau nantinya bakal terbentuk Soul Corridor alias koridor jiwa yang menciptakan ikatan mistis di antara mereka. Tapi ikatan ini gak lantas bikin makhluk tersebut jadi barang kepemilikan orang lain selamanya. Dan disinilah letak poin utama yang bikin hampir semua orang kebingungan. Pemberian nama itu bukan titik akhir dari sebuah perkembangan, melainkan cuma tombol start doang. Setelah First of the World mengumumkan terjadinya evolusi, di dalam tubuh si monster bakal terjadi perubahan permanen yang gak bisa diganggu-gugat. Ini bukan sekadar buff instan atau peningkatan kekuatan sementara, melainkan perombakan total pada kode biologis dan kode sihir di dalam tubuh mereka. Satu hal paling penting yang wajib kalian catat dan ingat baik-baik. Begitu proses evolusi udah selesai, gak ada yang namanya jalan mundur atau penurunan pangkat. Kekuatan itu bakal langsung paten jadi bagian dari diri si monster, mirip kayak kemampuan bawaan lahir. Logikanya simpel, kalau kalian diajarin naik sepeda sampai bisa, kalian gak bakal tiba-tiba lupa cara naik sepeda cuma gara-gara orang yang ngajarin kalian udah pulang ke rumahnya, kan? Di dunia Tensura, evolusi itu artinya penguncian bentuk kehidupan yang baru. Begitu seorang ogre berevolusi jadi Kijin, ya dia bakal jadi Kijin selamanya. Saluran magis di tubuhnya melebar, struktur tubuhnya jadi jauh lebih padat, dan seluruh kekuatan baru itu udah mutlak jadi hak milik pribadinya. Jadi, opini yang bilang, kalau Rimuru lenyap maka semuanya bakal ikutan lenyap, itu adalah sebuah kesalahan teknis yang fatal banget dalam memahami hukum dasar dunia ini. Kalau kalian masih butuh bukti otentik, coba kalian tengok salah satu eksistensi terkuat di semesta ini, siapa lagi kalau bukan Gai Crimson. Seperti yang kemudian terungkap di dalam lore, Gai Crimson mendapatkan namanya dari seorang manusia. Catat ya, manusia biasa yang umurnya pendek dan udah lama banget berubah jadi tanah. Nah, kalau kita pakai logika orang-orang yang percaya teori ketergantungan nama, harusnya Gai udah melemah atau kehilangan seluruh kekuatannya dong begitu si manusia itu mati? Tapi faktanya gimana, bro?
Gai Crimson sampai detik ini tetap berdiri kokoh di puncak rantai makanan sebagai salah satu makhluk paling mengerikan di Tensura. Kenapa bisa begitu? Karena nama tersebut cuma bertugas ngasih dia bentuk baku, sedangkan sisa perkembangannya ke atas dia daki sendiri dengan kekuatannya. Ini adalah bukti paling valid kalau evolusi di dunia ini adalah proses yang berjalan secara mandiri. Begitu kalian dapat nama dan berhasil meraih wujud sesosok Demon Lord, itu udah jadi fondasi dasar kalian yang gak bakal bisa direbut atau diutak-atik lagi oleh siapapun. Pasti sekarang kalian bakal nanya. Terus kalau emang mandiri, fungsi koridor jiwa sama ikatan magis itu sebenarnya buat apa, Bang? Nah, disinilah bagian yang paling gokil. Soul Corridor itu fungsi utamanya bukan sebagai pipa buat nyedot energi magis secara terus-menerus, melainkan sebagai jalur sinkronisasi data tingkat tinggi. Biar gampang, coba kalian bayangin sistem kecerdasan buatan atau AI modern. Setiap bawahan Rimuru itu ibarat prosesor komputer yang terpisah, sedangkan Soul Corridor adalah jaringan internet super cepat yang menghubungkan semua prosesor tersebut jadi satu kesatuan. Melalui jaringan mutakhir inilah mereka gak cuma sekadar dapat asupan kekuatan, tapi juga bisa saling berbagi pengalaman bertarung, mempercepat proses analisis sebuah kemampuan, dan memaksimalkan potensi pertumbuhan mereka masing-masing. Saat Rimuru ada di dekat mereka, seluruh sistem ini bakal langsung masuk ke mode turbo. Jiwa mereka bakal saling beresonansi satu sama lain, memicu peningkatan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih dahsyat. Tapi kalau kalian ngilangin Rimuru dari skenario ini, sistemnya gak bakal otomatis jebol atau kreset jadi nol kok. Sistem itu cuma bakal kehilangan bonus kecepatan perkembangannya yang gak motak itu. Mode turbonya emang hilang, tapi mesin utamanya, yaitu si monster dan kekuatan murni yang dia miliki, bakal tetap utuh dan gak bakal berkurang sedikit pun. Kita harus jujur ya, Banda, kecepatan berkembangnya para anak buah Rimuru itu emang kelihatan gak masuk akal dan terlalu curang. Tapi kenapa bisa secepat itu? Kunci utamanya ada di sistem bernama Raphael. Ini bukan cuma sekadar asisten biasa, melainkan pengontrol efisiensi tingkat dewa. Di saat monster liar lain di hutan Jura butuh waktu sampai berabad-abad cuma buat memahami cara kerja satu skill baru mereka, Raphael lewat Soul Corridor udah beres menganalisis skill tersebut buat Benimaru atau Shion. Gak pakai lama, Raphael langsung mengoptimalkannya dan menanamkan data matang tersebut ke dalam kesadaran mereka kayak kita lagi pasang sistem operasi baru di komputer. Jadi ini bukan soal bagi-bagi kekuatan gratis, melainkan sebuah manajemen sumber daya yang kelewat efisien. Makanya gak heran kalau fraksinya Tempest kelihatan kayak sebuah anomali besar di dunia Tensura. Mereka tuh gak lagi ngerusak atau melanggar hukum dunia, mereka cuma berhasil memeras performa sistem dunia tersebut sampai batas maksimal dengan memanfaatkan Soul Corridor sebagai alat transfer data tercepat. Kesimpulannya, Tensura itu bukan cerita tentang perbudakan atau kendali mutlak atas makhluk lain. Dunia ini adalah tentang transformasi dan evolusi bentuk kehidupan. Pemberian nama bertugas buat memicu prosesnya, evolusi yang bakal mengunci hasilnya, sedangkan ikatan jiwa hadir sebagai alat bantu buat bergerak jauh lebih cepat. Seluruh ekosistem di dunia ini bukanlah rantai perbudakan yang bikin bawahannya ketergantungan sama satu pemimpin utama. Ini adalah sebuah sistem yang hidup dan terus berubah, di mana setiap makhluk di dalamnya punya ambisi buat mencapai bentuk tertinggi mereka. Dan Rimuru. Di dalam sistem raksasa ini bukanlah seorang tuan tanah yang kejam, melainkan sebuah ala pemercepat terbaik yang membukakan jalan bagi teman-temannya agar bisa bertransformasi menjadi sosok hebat yang memang sudah digariskan sejak awal.